saya persilahkan. Oke, baik. Mohon maaf ya, teman-teman. Ya, biasalah ya kan. Nama kita Zoom meeting juga gratis ya kan. Jadi terputus-putus. Jadi saya melanjut tadi ya, yang seperti ada mungkin itu kata-kata dulu ya kan. Untuk apa sih perempuan, apalagi wanita itu sekolah tinggi-tinggi, toh juga nanti akhirnya ya bakalan di dapur juga. Gitu. Ya sekarang ini diceritakan dapurnya gimana gitu. Ya pasti kan beda bentuknya dengan yang mungkin ya pendidikannya juga lebih ini ya kan, lebih rendah. Jadi mohon maaf ya ada suara. Jadi kan ya intinya sih itu semua ya pasti ya nggak ada kemauan untuk belajar lah. Mungkin itu saja. Terima kasih PK. Baik, terima kasih kepada Saudari Anggi Hayani Damani telah mengemukakan pendapatnya. Pendapatnya sangat bagus. Nah, di sini saya akan menyimpulkan apa sih dampak yang diakibatkan dari rendahnya motivasi belajar ini. Ya, seperti yang sudah Saudara Abdillah dan Saudari Anggi sebutkan tadi, karena kita tidak memiliki motivasi belajar ini, jadi kita menjadi malas untuk melakukan kegiatan proses belajar mengajar. Nah, impact dari itu adalah kita tidak mendapatkan apa-apa dan kita tidak mempunyai potensi diri yang bisa kita sebenarnya kita ketahui potensi diri kita itu apa, karena kita malas belajar. Nah, yang berikutnya yaitu tentu saja kita tidak mempunyai prestasi dalam proses pembelajaran karena nilai kita juga tidak bagus. Nah, lalu selanjutnya yaitu akibat dampak yang ditimbulkan yaitu kita tidak memiliki tujuan ke depan terhadap proses pendidikan kita. Ya seperti itu tadi, kita tidak mempunyai planning ke depannya kita mau seperti apa, karena ya udah gitu. Kita tidak ingin belajar karena ya udahlah gitu, aku juga belajar kan nilaiku juga nggak bagus gitu. Jadi kita terkesan menerima keadaan tanpa kita membuat proses perubahan. Oke, baik, itu saja yang bisa saya simpulkan dari pendapat teman-teman sekalian. Nah, setelah kita mengetahui dampak dari orang yang memiliki masalah rendahnya motivasi belajar ini, maka apa saja sih upaya-upaya yang bisa kita lakukan untuk mengatasinya? Jika ada teman-teman yang ingin berpendapat, saya persilahkan acungkan tangan dan sebutkan namanya. Kak. Oke, baik, kepada Saudara Musyir saya persilahkan. Baik, terima kasih Kak atas kesempatannya. Nah, di sini saya akan mengemukakan adapun upaya yang dapat kita lakukan untuk menumbuhkan motivasi belajar untuk peserta didik. Yang pertama, memberikan motivasi belajar kepada peserta didik, yaitu ialah dengan kita sendiri memberikan suatu contoh motivasi kepada dia. Semisal anak ini sukanya bermain sepak bola, kita berikan motivasi yang atau suatu bukti nyata orang-orang yang sudah mempunyai motivasi belajar. Misal Cristiano Ronaldo, ya kan, dia sudah memiliki motivasi untuk belajar dari sebuah kegagalan. Misal contohnya saat dulu di klub atau tim sepak bola yang pertama dia kurang terkenal, dia belajar untuk dari yang kurang terkenal tersebut dia pindah ke tim lain untuk menjadi lebih terkenal lagi. Jadi menurut saya seperti itu Kak. Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Musyir yang telah memberikan pendapat yang sangat bagus sekali. Apakah ada teman-teman yang ingin memberikan pendapat lain? Izin berpendapat PK? Ya, boleh. Kepada Saudari Anggi Hayani, saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih. Menurut saya benar yang dibilang Musyir tadi ya.
istilah itu mengarahkan kegiatan belajar siswa itu pada tujuan yang berhubungan dengan cita-cita. Saya menambahkan 2 lagi, yang kedua itu memberikan semangat kepada siswa untuk belajar dan mengatasi dalam, kesulitan belajar siswa tersebut. Dan yang terakhir yaitu membantu siswa untuk memilih metode yang tepat yang digunakan dalam belajar agar, proses belajar mengajarnya tidak bosan, sehingga siswa memiliki motivasi belajar yang lebih tinggi lagi. Mungkin itu saja kepada PK. Oke, baik. Terima kasih kepada Saudari Anggi Hayani Damanik atas pendapatnya. Pendapat yang begitu luar biasa dari teman-teman sekalian. Nah, ini saya akan menyimpulkan bahwa upaya yang bisa kita lakukan untuk mengatasi masalah tersebut adalah saya sebagai selaku orang yang mempunyai motivasi belajar yang rendah. Mungkin pendapat dari Saudara Musir dan Saudari Anggi tadi adalah pendapat pada saat mereka menempatkan posisi bahwa mereka adalah sebagai seorang pendidik. Nah, yang pertama yaitu membuat agenda belajar. Langkah pertama yang dilakukan untuk meningkatkan motivasi belajar adalah dengan membuat agenda belajar yang jelas. Agenda belajar akan membantumu untuk mengatur waktu dan materi apa yang harus dipelajari. Dengan demikian, kamu akan lebih fokus dan konsentrasi dalam belajar. Cukup dengan membuat agenda belajar. Belajar yang kamu lakukan akan menjadi lebih efektif dan efisien. Yang kedua, menentukan gaya belajar. Setiap orang memiliki gaya belajarnya masing-masing. Setiap metode pembelajaran memiliki kelebihan dan kekurangan. Tentukan apakah kamu termasuk seseorang yang bertipe visual, auditori, atau kinestetik. Dengan mengetahui gaya belajar, kamu bisa menyesuaikan diri dengan materi yang ingin dipelajari sesuai dengan tipe gaya belajarmu. Yang ketiga, istirahat. Istirahat termasuk salah satu faktor penting dalam proses belajar. Belajar terus-menerus tanpa memberikan waktu istirahat akan membuat otak dan tubuh menjadi lelah. Ketika tubuh lelah, proses belajar tidak akan maksimal. Materi yang dipelajari tidak akan bisa terserap optimal dalam ingatan. Selain itu, istirahat juga dibutuhkan akan kondisi tubuh tetap fit dan sehat. Lalu yang keempat, hindari gangguan belajar. Seringkali gangguan saat belajar menghambat proses penyerapan materi. Untuk memperoleh suasana belajar yang baik, hindarilah gangguan belajar yang mungkin terjadi. Aturlah waktu untuk bermain gadget, bermain sosial media, melihat televisi, dan game online agar tidak mengganggu waktu belajar. Jangan berada di kumpulan orang atau keramaian. Yang kelima, cari suasana yang tepat. Sebenarnya tidak ada istilah suasana yang tidak tepat. Semua suasana menjadi tepat jika kamu berhasil mengontrol diri sendiri. Cari tempat belajar yang nyaman dan membuat kamu fokus untuk belajar. Yang keenam, belajar bersama teman. Jika kamu bosan dan malas belajar sendiri, belajar bersama teman bisa menjadi solusi. Selain akan menjadi motivasi belajar dan penyemangat, teman akan membantu saat kamu menemukan kesulitan. Oke, baik, itu adalah kesimpulan dari saya. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini kita sudah banyak membahas tentang topik bimbingan kelompok pada siang hari ini. Jadi selanjutnya saya ingin mendengar komitmen teman-teman setelah kita membahas topik ini. Kepada teman-teman saya persilakan satu persatu untuk mengemukakan komitmennya setelah kita membahas materi tentang rendahnya motivasi belajar. Saya persilakan kepada Saudara Musir. Oke, terima kasih. Di sini saya ingin mengemukakan komitmen saya setelah membahas topik motivasi belajar ini. Yang pertama, saya akan mencoba untuk diri saya pribadi dulu. Saya akan mencoba untuk mencari suatu motivasi yang cocok dengan diri saya. Seperti yang semasa kita kuliah daring ini. Saya akan mencari motivasi yang berkaitan penyemangat mengenai bagaimana sih kuliah daring yang efektif gitu. Pokoknya saya akan membuat motivasi dalam diri saya sendiri. Seperti pernah saya dengar motivasi yaitu you can if you think you can. Kamu bisa jika kamu berpikir kamu bisa. Jadi menurut saya itu saja. Terima kasih.
Baik, terima kasih kepada Saudara Musir telah mengemukakan komitmen yang sangat bagus. Saya harap Saudara Musir dapat mengimplikasikannya kepada kehidupan sehari-hari Saudara Musir. Ya baik, kepada anggota kelompok yang lain, apakah ada yang ingin mengemukakan komitmennya? Saya persilakan. Izin PK. Ya baik, kepada Saudari Grace saya persilakan. Saya terakhir saja nanti. Pada yang lain aja dulu. Lagi ada gangguan. Oke, sembari menunggu Grace yang sedang ada gangguan, apakah anggota kelompok lainnya ada yang ingin memberikan komitmen? Atas nama Anggi Hayani. Oh yaudah, Abdi duluan aja, biar. Oke, saya persilakan kepada Saudara Abdillah untuk mengemukakan komitmennya. Kalau komitmen saya nih, saya itu kalau untuk menumbuhkan atau menaikkan motivasi belajar saya itu komitmen saya memanage waktu lah. Dengan memanage waktu ya saya bisa mengetahui kapan saya belajar, kapan saya istirahat, kapan saya makan, dan kapan saya bermain. Karena kalau sudah misalnya seperti itu, udah manage waktu itu, semangat untuk belajar itu pasti bakal naik karena kan udah ditentukan waktunya kapan gitu. Seperti itu sajalah motivasi saya dengan manage waktu saja sih lebih tepatnya. Oke, terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Abdillah yang telah memberikan komitmennya, sangat bagus sekali. Sama seperti Saudara Musa, saya harap Saudara Abdillah mampu mengimplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Baik, selanjutnya apakah ada anggota kelompok lain yang ingin memberikan komitmennya? Saya persilakan. Izin Kak. Ya baik, saya Saudara Grace duluan saja. Anggi duluan ya, aja. yang mana? Nama Kak? Anggi duluan saja. Kepada Saudari Anggi, saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih kepada PK. Yang pastinya komitmen saya pada kesempatan kali ini yaitu jika suatu saat nanti saya dikasih rezeki sama Tuhan, saya bisa menjadi sosok orang tua dan bisa menjadi sosok seorang pendidik, saya akan memberikan motivasi-motivasi dengan beragam cara, dengan beragam metode, agar anak didik saya dan anak saya nanti bisa termotivasi dan bisa lebih giat untuk belajar, dan bisa memahami bagaimana yang dimaksud dengan motivasi itu gitu. Jadi bisa, yang intinya bisa mengikuti semua pelajaran-pelajaran dengan baik. Mungkin itu saja. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pinta. Terima kasih kepada Saudari Anggi Hayani Damani atas komitmennya. Kami selaku pimpinan kelompok dan teman-teman anggota kelompok akan mengaminkan semoga Saudari Anggi akan menjadi seorang orang tua yang baik dan seorang pendidik yang baik. Nah, berikutnya saya berikan kesempatan kepada Saudari Grace yang sejak tadi mengulur-ulur waktu. Kepada Saudari Grace, saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi singkat saja ya. Jadi komitmen yang akan saya buat dalam diri saya sendiri, yang pertama yaitu saya harus bisa meningkatkan motivasi belajar saya dengan cara yang pertama, ketahui dulu apa masalahnya. Sebelum kita memberikan motivasi kepada diri kita sendiri, kita harus tahu tujuan kita itu apa, tujuan kita belajar itu apa, cita-cita kita itu apa. Kalau kita tidak tahu itu, gimana kita mau meningkatkan motivasi dalam diri kita sendiri. Misalnya gini kan, kalau seorang mahasiswa ataupun kita sebagai manusia kan, pasti kita mempunyai tujuan hidup masing-masing. Nah, jika tujuan hidup itu sudah jelas, sudah tertata dengan rapi, pasti kita dalam diri kita sendiri pasti akan timbul ataupun akan muncul sendiri motivasi, oh aku harus belajar gini supaya aku nanti bisa jadi gini, supaya aku bisa membanggakan gini. Nah, seperti itu dulu harus kita tanamkan dalam diri kita sendiri. Yang kedua, saya sangat setuju dengan pendapat Abdi dengan cara memanage waktu. Misalnya kita harus bisa memanage waktu, misalnya kita ada kerja di luar gitu kan, dengan perkuliahan, kita harus bisa memanage waktu, kapan kita harus kerja, kapan kita harus belajar, kapan kita harus kuliah ataupun daring. Dan yang ketiga itu kita harus bisa mencari suasana belajar yang enak. Jika suasana belajar kita sudah enak, pasti kita dalam Zoom ataupun dalam hal apapun itu yang menyangkut tentang pembelajaran ataupun belajar, pasti akan nyaman, kita merasa nyaman dan kita merasa
puas dengan apa yang sudah kita peroleh dari pembelajaran tersebut. Itu saja, terima kasih. Mohon maaf ya sudah mengulur waktu. Oke, terima kasih kepada Saudari Grace yang telah mengulur waktu, komitmennya sangat baik sekali. Tidak terasa ya teman-teman, waktu berlalu dengan begitu cepat. Kegiatan kita hampir berakhir. Nah, sebelum kegiatan ini berakhir, saya ingin teman-teman menyampaikan kesan mengenai kegiatan bimbingan kelompok topik bebas kita pada hari ini. Dipersilakan kepada teman-teman semua untuk memberikan kesannya. Siapa dulu yang ingin memberikan kesannya? Oke, baik. Kepada Saudari Anggi, saya persilahkan. Terima kasih kepada PK. Kesannya yang paling pertama ya senang ya bisa membahas topik yang sangat bagus ini, supaya juga kita bisa mengetahui bagaimana cara kita memotivasi diri kita terlebih dahulu, dan karena memang kita juga perlu motivasi karena kita juga belum sempurna, masih sering males kalau kuliah daring, masih sering males ngerjain tugas gitu kan. Yang paling utama sih itu ya untuk diri kita sendiri, dan pastinya itu sangat-sangat senang, dan saya berterima kasih pada PK yang sudah mau membawakan topik ini yang agar bisa menambah motivasi kita semua. Terima kasih, saya kembalikan kepada PK. Oke, baik. Terima kasih kepada Saudari Anggi. Apakah siapa selanjutnya ingin menyampaikan kesannya? Saya PK, Abdillah Saputra Sinaga. Saya persilakan kepada Saudara Abdillah Saputra Sinaga. Kesan saya sih sama seperti Anggi tadi, senang. Kenapa? Karena di kalangan kita ini semua kan masih ada aja yang kurang motivasi dalam belajar. Makanya itu saya berterima kasih sekali kepada PK telah membawakan topik pembelajaran yang sangat bagus, karena itu yang kita alami sekarang, terkhususnya diri saya sendiri. Terima kasih PK. Baik, terima kasih kembali kepada Saudara Abdillah. Selanjutnya, siapa yang ingin menyampaikan kesannya? Oke, baik. Jika tidak ada, di sini saya akan menanyakan. Jadi teman-teman, kapan lagi kira-kira kita buat kegiatan seperti ini? Kalau ada waktu luang kita buat aja kegiatan kayak gini. Mantap. Sharing Minggu sekali informasi. boleh. Oke, baik. Terima kasih kepada anggota kelompok. Saya sangat senang dengan anggota kelompok saya pada siang hari ini. Sangat antusias semua ya. Oke, baik. Sebelum kita akhiri kegiatan ini, silakan teman-teman menyatakan dan harapan BKP kita hari ini agar ke depannya lebih baik lagi. Kepada teman-teman, saya persilakan untuk menyampaikan harapannya. Saya PK. Oke, baik. Kepada Saudara Abdillah, saya persilakan. Harapan saya ya adalah motivasi belajar nih. Semoga di kalangan kita semua, terkhususnya saya sendiri ya, semoga motivasi belajar itu harus dapatlah motivasi belajar itu, biar kita belajar itu semangat, fokus, dan mencari-cari motivasi belajar lain dari jurnal-jurnal lain atau dari mana, biar kita mendapatkan motivasi belajar yang sangat baik, dan semoga kita semuanya menjadi manusia yang berguna di masa depan nanti. Terima kasih. Baik, kepada Saudara Abdillah Sinaga,
Apakah teman-teman lainnya ada pertanyaan? Izin PK. Ya, silakan. Mungkin ya pesan saya sama seperti saudara Abdillah, yang pastinya semoga kita bisa lebih meningkatkan motivasi belajar untuk diri kita sendiri terutama, untuk pribadi kita, diri kita sendiri, dan juga untuk bisa meningkatkan motivasi belajar untuk orang lain juga. Dan pastinya juga semoga kita bisa menjadi yang lebih baik dari hari sekarang menjadi lebih baik untuk hari kedepannya lagi. Mungkin itu saja, saya kembalikan kepada Vita. Oke, baik, kepada Saudari Anggi, terima kasih telah menyampaikan pesannya. Apakah ada anggota kelompok lain yang ingin menyampaikan pesannya? Izin berpendapat, PK, boleh? Ya, boleh, saya persilakan kepada Saudara Grace. Oke, baik, terima kasih. Nah, di sini saya izin mematikan kamera ya. Soalnya nanti ada aja oknum-oknum yang bersengaja gitu kan, sengaja, oke? Lanjut saya, jadi pesan saya nih ya. Mohon maaf. Oke, pesan saya di sini adalah semoga apa yang kita sampaikan di Zoom hari ini, apa yang kita utarakan, pendapat kita, itu bukan hanya menjadi wacana saja, tetapi bisa kita tetapkan dalam diri kita sendiri dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan hanya wacana saja. Jika saya motivasi belajar saya seperti ini, gini, tapi pada kenyataannya, aksi nyatanya tidak ada seperti itu kan. Jadi pesannya semoga apa yang disampaikan PK hari ini ataupun apa yang disampaikan oleh teman-teman sekalian yang telah berpendapat itu bisa menjadi motivasi bagi diri kita sendiri dan itu bukan hanya wacana saja dan dapat kita lakukan ke depannya. Itu saja. Terima kasih, PK. Terima kasih kepada Saudari Grace yang telah memberikan pesannya. Apakah ada lagi yang ingin menyampaikan pesannya? Oke, jika tidak ada, terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyampaikan pesannya, pesan yang begitu sangat luar biasa dan bagus ya. Baiklah teman-teman, untuk mengakhiri kegiatan bimbingan kelompok ini, marilah kita berdoa dan berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, seraya bersyukur atas kemudahan dan kelancaran bimbingan kelompok pada siang hari ini. Saya akan memimpin doa menurut agama Islam. Doa dimulai. Ya Allah, ya Tuhan kami telah mengakhiri kegiatan kami pada siang hari ini. Berkahilah ilmu apa yang telah disampaikan oleh pemimpin kelompok kami. Mudahkan kami dalam menyerap ilmu yang telah disampaikan oleh pemimpin kelompok kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, lindungi keselamatan bagi kami ketika melangkah kemanapun, ketika kami menuju kemanapun. Selamatkanlah kami di dunia dan di akhirat, ya Allah. Hanya kepadamu lah kami meminta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengisi BMB 3, mari kita menyanyikan lagu yang berjudul Laskar Pelangi. Kepada teman-teman, silakan mengaktifkan kamera bagi yang Zoom-nya tidak bermasalah jaringan. Nggak kedengaran suaranya. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar Pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah
dan terus tertawa. Walau dunia tak seindah surga, bersyukurlah pada yang kuasa. Cinta kita di dunia selamanya. Baiklah teman-teman, terima kasih sudah menyanyikan lagu tersebut dengan penuh semangat. Selanjutnya saya harap teman-teman untuk dapat mengisi BMB 3 ini. Hal ini untuk mengetahui apa saja yang telah teman-teman terima setelah mengikuti bimbingan kelompok ini yang berisikan pengetahuan baru apa yang diterima, apa yang teman-teman pikirkan, bagaimana perasaan teman-teman, bagaimana menyikapinya, tindakan yang muncul serta tanggung jawab yang tumbuh pada diri teman-teman setelah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini. Akhirnya kita sudah sampai pada akhir kegiatan. Di sini saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan bimbingan kelompok ini, teman-teman yang sudah sangat aktif memberikan pendapat. Jika ada salah kata, saya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang, PK.